Oke, sahabat-sahabat Garuda, ini ada sesuatu yang sangat genting ternyata. Di balik kegisruan yang terjadi kemarin pada tahun 2024 bulan Desember, ternyata ada order PSSI yang sedang menjadi benalu. Siapakah dia? Ini kita simak bersama. Ingat kawan-kawan ya. Sintayong aja bisa sampai level sekarang ini dengan apa? Penambahan pemain-pemain dengan lebih bagus. Tiap round. Bahkan tiap pertandingan bisa beda-beda. Lawan Vietnam, pemainnya baru. Emang kita bisa menang lawan Vietnam kalau nggak tambah top high kemarin? Belum tentu loh. Artinya Sintayong aja bertahap nih. Ya kan? Sekarang aja kita tambah lagi nih pemainnya. Supaya Sintayong bisa terus nih coachnya. Main terus. Coba pakai dengan timnas tahun lalu. Mungkin nggak kita bisa lawan Australia atau lawan Arab Saudi? Belum tentu. Belum tentu. Artinya berproses. Sekeren apapun cara mainnya Sintayong, kalau kualitas pemainnya nggak seperti sekarang, belum tentu. Jadi ini sebenarnya saya tidak mau mereaksi soal ini ya, karena ini adalah bagian dari tubuh PSSI. Ternyata ada internal yang menjadi ular beracun. Jadi sahabat-sahabat Garuda, kalian setuju dengan yang namanya L Podcast barusan? Dan ini pertemuan, ada sebuah pertemuan di antara inisial AS ini. Namun kita bahas pada video yang selanjutnya. Dan apakah dari beberapa beberapa isu-isu yang terjadi baik dari inisial AS dengan Sintayong, bahkan dari Bung Ahai mengatakan dari Twitternya, media sosial X itu mengatakan bahwa Sintayong sedang terdesak atau memang didesak oleh beberapa kepentingan. Jadi sahabat-sahabat Garuda, mari kita simak dari apa yang dikatakan oleh yang namanya Greg Nyokolo ini. Pengamat itu hanya bacot kalau nggak menang. Ketika menang, kamu pernah lihat pengamat bicara? Dia bicara, tuh betul seperti yang saya bilang. Kalau pas Indonesia menang, seperti yang saya bilang. Bohong, dia nggak bilang begitu. Dia doa biar Indonesia kalah, biar dia bacot, biar punya engagement banyak. Ketika Indonesia menang, ya penonton kamu lihat, seperti saya bilang kemarin, ini nih, kenapa ini main? Ini yang benar. Pas kalah, kan aku udah bilang bakal kalah. Jadi dia selalu benar. Semua abang jago. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda fan, dimanapun kalian berada. Tentunya pemikiran kita, kecerdasan kita, aksi kita, dan juga beberapa aktivitas kita. Tentunya mari kita jangan lupakan bagaimana mendoakan timnas Indonesia yang sedang dibangun ini, yang sedang mau berkembang ini, yang sedang beranjak dari tidurnya, atau mungkin dulu-dulunya timnas Indonesia ini sengaja ditumpulkan cakar-cakar Garuda, ditumpulkan dari oleh beberapa oknum dan juga beberapa kepentingan yang tidak mendasar. Mengapa tidak mendasar? Karena kebutuhan mereka adalah hanya kebutuhan pribadi. Sebut saja soal mafia. Kalau bicara soal mafia, tentunya menjadi kepentingannya adalah kepentingan untuk menggemukkan soal dari isi saku. Jadi sahabat-sahabat Garuda, mari kita tonton bersama dan mari kita bahas bersama soal bagaimana kepemimpinan ini timnas Indonesia di bawah komando Bapak Erick Thohir. Dan tentunya kita sebagai para pemain ke-12 jangan biarkan Bapak Erick Thohir itu berjuang sendirian. Dan mari kita simak bersama. Tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Ya. Jadi mungkin di antara teman-teman di sini saya yang pernah ada di dalam PSSI dari 2003 sampai di eranya Bang Nyala, saya masih di PSSI. Kemudian tanggung jawab saya utama dulu 2003 sampai 2005 dari Nurdin Halid adalah cari sponsor sebanyak-banyaknya. Saya di marketing dan promosi waktu itu, Pak. Kemudian saya juga satu dari gerbong pertama yang memisahkan diri dari PSSI dan tentunya PT Liga atau Badan Liga pada saat itu. Dan di situ alhamdulillah salah satu legasi yang saya tinggalkan di Badan Liga adalah saya yang membidangi Pak Erick pada saat itu setiap produk PSSI termasuk Liga itu PSSI lah yang membayar ke televisi, locking time. Kemudian pada saat Badan Liga dipisahkan, saya membidangi di situ bagaimana ada televisi lah yang membayar Liga kita. Mulai dari 15 juta per pertandingan waktu itu. Alhamdulillah sekarang sudah sampai ke 400 miliar per musim.
Nah, maksudnya apa? Agak sulit, saya juga nggak apa-apa nih, karena saya termasuk yang paling vokal mengikuti Twitternya Pak Erik. Saya juga di grup kita, grup WA itu, Rebus Sepak Bola Nasional, bahwa agak sulit untuk kita mencerna bagaimana upaya dari Pak Erik yang bersih untuk membersihkan PSSI jika beberapa sosok yang selama ini kita kenal ikut merusak sepak bola masih ada di situ. Dan posisi mereka sangat sentral, termasuk di PT Liga sekalipun. Nah, kalau nggak ini saya lebih salah. Dia cuma nggak mau sebutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun Pak Erik baru masuk ke PSSI, tapi saya yakin bahwa Pak Erik sudah sangat lengkap informasi tentang itu. Ditambah sudah bukan rahasia umum, dan saya pernah menghadiri 2 kali, Pak, dari 2009 sampai 2019. Bagaimana negosiasi untuk membeli gelar juara liga itu? Saya pernah melihatnya secara langsung. Jadi buat kita sangat memahami itu, mengatakan itu bisa jadi saksi itu. Bisa. Kalau itu dibutuhkan bisa demi kebaikan sepak bola Indonesia. Berani kan? Berani, nggak apa-apa. Saya di sosmed aja berani selama ini. Mungkin satu-satunya yang berani tembuk sepak bola nasional itu saya. Terutama pasca kanjuruan itu. Saya ikutin terus, Pak. Gitu ya, itu dia, Pak. Gitu. Jadi kebanggaan untuk jadi juara liga buat yang tahu bagaimana sebelumnya itu nggak ada. Karena itu dinegosiasikan. Gitu. Nah, menyangkut transparansi, ini tadi udah sempat dijawab oleh Pak Erik bahwa problemnya adalah karena data-data itu hilang. Coba kita mulai mendapatkan data yang paling dekat aja dulu, Pak. Di zamannya Pak Iwan Bule misalnya, pasti kan masih ada tuh, masih hangat, masih lengkap. Nggak mungkin hilang, kecuali dihilangkan. Dan kalau misalnya untuk mendapatkan data lengkap keuangan di zamannya Pak Iwan Bule saja masih sangat sulit, maka yakinlah bahwa keberadaan beberapa sosok sentral di tokoh-tokoh kunci di PSSI itu yang mungkin membuat itu semakin kabur untuk didapatkan. Jadi ibaratnya sih kata Bahrudin Lopa, bagaimana PSSI itu bisa bersihkan kalau sosok sentral di PSSI dan di PT Liga, sosok sentral itu orang yang kita kenal, maaf, kita nggak usah munafik lah. Yang kita kenal sebagai sosok yang ya sapu kotor untuk bermain. Dan kalau ada waktu, kapan aja saya bisa sebutkan kapan saya melihat itu, tahun berapa, siapa yang hadir di situ untuk negosiasi juara liga. Itu contoh misalnya, contoh. Nah ini mungkin agak tajam, tapi ya nggak apa-apa. Saya ini sama Akmal mau bilang ini off the record. Jadi gini, pertanyaan terbukti nggak itu? Bukan. Ini kan era demokrasi. Dan dua kali yang saya lihat itu Pak memang betul juara liganya. Benar. Ini kan era demokrasi, ya kan? Dan saya rasa ada 2 yang kita harus sepakatin. Iya. Rule. Ya, satu rule of the game. Iya. Yang kedua rule of law. Iya, betul. Ya, sekarang gini, tadi kan teman-teman bilang lokomotifnya beda, gerbongnya sama. Tapi by rule of the game nggak salah. Ya, statutanya nggak salah. Nah, bagaimana menyelesaikan problem itu? Ya, rule of law. Itulah kenapa saya mendorong yang namanya bersih-bersih itu tadi. Gitu. Karena dengan itu dia nggak akan pandang bulu dengan rule of the game-nya, karena rule of law-nya kan masuk gitu. Nah ini yang memang ya saya terus terang memang bertahap ngelakuin itu. Karena tadi kan saya nggak mungkin menuduh seseorang tanpa data dan fakta. Betul. Makanya ini yang saya lakukan dengan cara-cara bekerja sama dengan berbagai pihak. Termasuk tadi usulan mungkin perlunya satgas dari perwakilan publik ya. Saya sangat setuju. Bagus banget. Sangat setuju menurut saya. Saya rasa indikatornya jelas. Salah satu yang membuktikan bahwa banyak orang di dalam PSSI sekarang yang memang belum sesemangat Pak Erik atau belum sejalan dengan Pak Erik untuk membersihkan sepak bola Indonesia adalah begitu sulitnya dapat data keuangan itu, Pak. Padahal PSSI ini bukan warung jalanan yang seperti kata tadi tulisan tangan, nggak mungkin. Pasti siapapun pengurusnya dari puluhan dan pasti disimpan tuh dengan rapi. Tapi kok begitu sulit ketemu itu? Tim keuangan yang baru sudah mulai aktif. Okay. Ada 3 orang dari saya langsung. Dari dalam atau dari luar? Dari luar saya. Nah,
Exco PSSI makin menjadi-jadi. Setelah keliling podcast dan bikin pernyataan kontroversial, sekarang main trik murahan lagi mengasuh supporter dengan isu ruang ganti timnas. Ada apa sebenarnya? Apakah ini bagian dari agenda buruk untuk merusak timnas kita? Dan yang lebih parah, apakah Pak Ketum PSSI tahu soal ini? Kenapa masih diam saja? Jangan sampai supporter cuma jadi alat mereka. Yuk, berani suarakan kebenaran di kolom komentar. Jadi kita membahas tentang liga lokal dan regulasi liga tentang supporter. Kita bahas pertama itu, tapi kemudian setelah pembahasan itu selesai terus mengarah ke timnas dan informasi itu disampaikan. Habis ngobrol tentang Liga 1 terutama regulasi supporter, baru ada teman-teman beberapa yang nanya kondisi timnas begitu gitu. Iya, jadi kemarin sebenarnya pertanyaan pertama yang membuka itu adalah pertanyaan menanyakan tentang peluang Indonesia lolos AFF. Seperti itu. Tapi ternyata terus pembahasannya jadi melebar, nggak cuma tentang timnas yang kemarin diturunkan di AFF, tapi memang sampai ke timnas senior yang bermain di kualifikasi Piala Dunia. Itu ada berapa teman-teman yang ketemu sama Arya Sinulinga waktu itu? Gitu. Sekitar 10 orang sih. Ada Kipli juga di situ? Nggak ada. Jadi kemarin yang bertemu itu kebetulan pengurus-pengurus komunitas yang ada di Solo. Termasuk Agus Warsop berarti? Agus Warsop diwakilkan kemarin karena Agus Warsop posisi kan ada di Jakarta dia. Oke. Waduh, ini semakin membuka. Jadi begini, Beto, kecurigaan kita ini terbukti sekarang. Justru dari orang dalam lah benalu tentang timnas itu sendiri. Kan gitu, Ferry ya. Selama ini kita kan berasumsi, Ferry. Iya. Ini ternyata betul, Fer. Iya, Cak. Makanya kan aku bingung juga. Ini kan harusnya kan kalau dari PSSI yang memberikan statement, kalau bukan Pak Erik selaku ketua, ya harusnya Pak Yono selaku sekjen. Ini kok malah Pak Arya gitu loh. Iya, jadi kemarin ya, gini, benar. Mas Ferry. Kemarin Bung Arya itu sempat menjelaskan tentang, memang dia sempat menyebutkan tentang kekesalannya dengan Sintayong. Jadi beberapa pemain yang sudah dinaturalisasi itu, dan dia bilang, kalau aku pribadi aku nggak tahu ya, maksudnya proses naturalisasi seperti apa. Tapi dia bilang bahwa proses naturalisasi yang ada itu melibatkan semua stakeholder di pemerintah, dari DPR, dari PSSI, terus dari presiden dan lain-lain. Nah, di beberapa pemain yang dinaturalisasi itu, dia menyebutkan bahwa waktu itu Bung Arya sendiri yang berangkat ke beberapa negara. Jadi kekesalannya dia adalah semua stakeholder dari pemerintah itu sudah bekerja, tapi kenapa Yang hanya memainkan yang itu aja, sedangkan naturalisasi baru ini ada di bermain seperti itu. Waduh, kok bisa ya? Iya, jadi benar-benar jadi asumsi liar ini. Pantesan sekarang rame di media, termasuk gak konsistennya si Justin ini. Karena memang ada ini dari dalam, dan ini sebenarnya tidak baik loh. Asli ini tidak baik. Ini musuh dalam Betul, Jess. Jadi apapun yang terjadi di dalam, mestinya di situ ada ketum. Kenapa sih gak komunikasinya sama ketum? Ya kan? Kenapa harus ke orang luar? Kenapa harus lari-lari ke podcast-podcast? Dan itu jadi bahan buat yang kontra akhirnya. Betul, Bang. Dan selama yang saya kontra ini sebenarnya dari dulu ada. Dia diem karena gak ada bahan. Lah sekarang ada bahan. Kayak dikasih umpan gitu loh. Wah, gak benar. Iya, benar. Iya. Betul, Cak Mit. Oke. Iya, saya minta komentarnya dari Bang Trud. Monggo Bang Trud. Bang Trud mungkin udah dengar ya dari awal. Belum, makanya Bang Beto. Belum, makanya saya nanti minta kesimpulan dari mulut si Arya. Jadi kemarin itu Bang Mimit, kan saya melarang tuh sama Vivi, kan nggak sama Vivi. Iya, betul. Nah, waktu dia melanggar logikanya, katanya
yang nyuruh Arya berstatement Erick Thohir, ya kan? Nah, tapi besoknya kok dibantah sama dimarahin sama si Erick, itu loginya kan nggak nyambung, ya kan? Nggak nyambung. Nah, setelah itu dia menjawab, ini ada intrik, gitu loh. Makanya saya larang, kalau ini ada intrik, jangan sampai keluar, jangan dibahas. Kasihan federasi, kan gitu kemarin saya Bang Mit. Kan saya larang. Oke, sahabat-sahabat Garuda fan, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.